Ya, media Vietnam mengklaim timnas Indonesia bisa masuk pot 1 drawing Piala AFF 2024. Inilah penyebabnya. Dan 27 pemain dipanggil untuk TC timnas Indonesia jelang melawan Vietnam. Ada nama Stefano Lillipali-kah? PSSI pun hapus aturan pemain U23 di BRI Liga 1 hingga akhir musim demi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dan PSSI resmi mengumumkan China menjadi lawan uji coba timnas U20 Indonesia bulan ini. Nah, sanggupkah raih kemenangan skuad asuhan Indra Syafri? Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar lengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, media Vietnam Soha.vn mengklaim timnas Indonesia bisa masuk pot 1 di Piala AFF 2024. Penilaian tadi muncul karena menurut Soha.vn, penentuan pot drawing Piala AFF 2024 berdasarkan performa di dua edisi terakhir, yaitu di tahun 2020 dan 2022. Sekedar diketahui, Piala AFF 2024 nanti akan dilangsungkan pada akhir tahun ini. Sementara itu pada 21 Mei 2024 akan dilangsungkan drawing Piala AFF 2024 di Hanoi, Vietnam. Nah, sebelum melakukan drawing, AFF akan membagi tim peserta ke dalam 5 pot yang mana masing-masing potnya berisikan 2 negara. Dan masih menurut Soha, AFF menjadikan pencapaian dalam 2 edisi terkini sebagai tolak ukur penentuan posisi di pot drawing. Ya, timnas Thailand juga sudah pasti menempati pot 1 karena berstatus menjadi juara Piala AFF 2020 dan 2022. Sementara itu, 1 slot lagi diperebutkan timnas Indonesia dan Vietnam. Hal itu karena timnas Indonesia dan Vietnam mencetak pencapaian yang sama dalam 2 edisi terakhir, yaitu pada 2020, timnas Indonesia runner-up dan Vietnam menembus semifinal. 2 tahun berselang sebaliknya terjadi, timnas Indonesia menembus semifinal sedangkan Vietnam finish di runner-up. Ya, memang menarik untuk dinantikan tim mana yang akan dihadapi timnas Indonesia di fase grup. Satu hal yang pasti, banyak pecinta sepak bola Indonesia yang berharap timnas Indonesia bisa menghentikan dahaga mereka akan gelar juara di ajang 2 tahunan tersebut. Nah, sebanyak 27 pemain timnas Indonesia dipanggil untuk pemusatan latihan yang akan berlangsung pada Minggu 17 Maret 2024. Pemusatan latihan ini dilakukan untuk mempersiapkan timnas Indonesia menjelang 2 laga melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan perdana, timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 20.30. Skuad Garuda pun kemudian akan bertamu ke markas Vietnam pada Selasa 26 Maret 2024 di Stadion Internasional Midin dan laga kedua dimulai pada pukul 7 malam. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga mengungkapkan bahwa pemain-pemain yang dipanggil tidak berbeda jauh dengan skuad Garuda di Piala Asia kemarin. Tapi Sumarji enggan membocorkan siapa saja pemain yang akan dipanggil. Ia meminta semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dari PSSI. Sementara saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lillipali, Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad timnas Indonesia Piala Asia. Kala itu pelatih Sinteyong tidak tertarik untuk memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar karena persoalan fisik. Lillipali terakhir kali dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday di September 2022 kontra Turkmenistan. Saat itu Lillipali tampil selama 19 menit dan menyumbangkan 1 assist. Nah, di sisi lain PSSI menghapus aturan pemain U23 di BRI Liga 1 2023-2024 untuk menindaklanjuti permintaan dari PT Liga Indonesia Baru atau LIB yang menyerap aspirasi dari para peserta. Lewat suratnya kepada PT LIB bernomor 824 UDN-536-2 2024, PSSI menyetujui revisi pasal 22 ayat 3 regulasi BRI Liga 1 terkait kewajiban memainkan minimal 1 pemain U23 sebagai starter selama 45 menit. Sebagai respon dari surat PSSI itu, PT LIB mengirimkan pemberitahuan kepada 18 peserta BRI Liga 1 lewat surat bernomor 265-LIB COR-2-2024. Ini dikatakan Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus. Ya, dan perubahan ini pun juga berlaku di Championship Series BRI Liga 1. Oleh karena itu, pasal tersebut menjadi tidak berlaku atau dihapuskan. Ya, sebelumnya sejumlah klub mulai dari Persija Jakarta sampai Borneo FC Samarinda keberatan untuk melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23
untuk Piala Asia U23 2024. Sebab Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 berbenturan dengan pekan ke-32 hingga ke-34 BRI Liga 1. Revisi pasal pemain U23 dalam regulasi BRI Liga 1 belum tentu membuat klub berubah pikiran, sebab banyak tim yang pesepak bolanya telah menjadi tulang punggung di musim ini. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia terus melakukan persiapan di bawah asuhan Indra Syafri. Teranyar Garuda Muda akan menghadapi China dalam laga uji coba pada Maret ini. Hal itu diumumkan PSSI via akun media sosial resmi Timnas Indonesia. Laga melawan China itu akan dilaksanakan 2 kali di Stadion Madia Senayan pada 22 dan 25 Maret 2024. Jadwal ini berbarengan dengan jeda internasional di mana Timnas Indonesia senior akan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret. Celah ini dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan Timnas U20 yang menatap Piala AFF U19. Sebelumnya Timnas U20 juga sudah melakukan 2 uji coba internasional lainnya, yakni melawan Uzbekistan dan Thailand. Hasilnya kalah 1-2 dari Thailand dan kalah 2-3 dari Uzbekistan. Timnas U20 juga sempat menghadapi tim divisi teratas Liga Korea Selatan Suwon FC. Hasil akhirnya adalah 0-0. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia terus melakukan persiapan di bawah asuhan Indra Syafri. Teranyar Garuda Muda akan menghadapi China dalam laga uji coba pada Maret ini. Hal itu diumumkan PSSI via akun media sosial resmi Timnas Indonesia. Laga melawan China itu akan dilaksanakan 2 kali di Stadion Madia Senayan pada 22 dan 25 Maret 2024. Jadwal ini berbarengan dengan jeda internasional di mana Timnas Indonesia senior akan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret. Celah ini dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan Timnas U20 yang menatap Piala AFF U19. Sebelumnya Timnas U20 juga sudah melakukan 2 uji coba internasional lainnya, yakni melawan Uzbekistan dan Thailand. Hasilnya kalah 1-2 dari Thailand dan kalah 2-3 dari Uzbekistan. Timnas U20 juga sempat menghadapi tim divisi teratas Liga Korea Selatan Suwon FC. Hasil akhirnya adalah 0-0. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia terus melakukan persiapan di bawah asuhan Indra Syafri. Teranyar Garuda Muda akan menghadapi China dalam laga uji coba pada Maret ini. Hal itu diumumkan PSSI via akun media sosial resmi Timnas Indonesia. Laga melawan China itu akan dilaksanakan 2 kali di Stadion Madia Senayan pada 22 dan 25 Maret 2024. Jadwal ini berbarengan dengan jeda internasional di mana Timnas Indonesia senior akan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret. Celah ini dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan Timnas U20 yang menatap Piala AFF U19. Sebelumnya Timnas U20 juga sudah melakukan 2 uji coba internasional lainnya, yakni melawan Uzbekistan dan Thailand. Hasilnya kalah 1-2 dari Thailand dan kalah 2-3 dari Uzbekistan. Timnas U20 juga sempat menghadapi tim divisi teratas Liga Korea Selatan Suwon FC. Hasil akhirnya adalah 0-0.